Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang database MySQL. Baik, kita mulai saja. Kita buka dulu browsernya. Kemudian kita ketikkan di sini localhost. Kemudian enter. Nah, kalau misalkan tampil seperti ini, artinya MySQL kita belum dijalankan. Kita buka dulu examnya. Ini exam, kemudian pilih ini ya. Ini hanya berlaku kalau misalkan belum dijalankan. Jadi pada pelajaran ini wajib menjalankan ini ya, si Apache sama MySQL-nya harus di start dulu. Ini harus di start. Kemudian ini juga kita start. Nanti supaya tampilannya seperti ini. Baik, kalau udah kita bisa close saja ini. Kemudian kita balik lagi ke sini, terus kita refresh, sudah bisa seperti ini otomatis ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah yang di MySQL di ini ya, di PHPMyAdmin ini. Nah, hari ini kita belajar tentang cara membuat database ya, cara membuat database dan tabel-tabelnya. Nah, di sini sudah saya buat ya tabel-tabel yang nanti akan kita kerjakan ya. Tapi untuk lebih mudahnya saya akan ulangi lagi ya. Jadi nanti kalian bikin database, nanti nama databasenya adalah DB, nama databasenya adalah ini ya, mana nih, create database di sini ya. Jadi tadi ulangi, saya masuknya ke ini di menu home dulu, kemudian saya perbesar supaya kelihatan. Nah, ini ya lebih kelihatan. Kemudian saya klik di sini databases ya. Terus di sini kita buat nama databasenya. Kalian buat databasenya DB nama kalian ya. Misalkan karena saya namanya Saluki jadi Saluki. Ingat, tidak boleh menggunakan spasi ya. Tidak boleh menggunakan spasi, cukup tulis nama kecil saja ya. Oke, misalkan saya nama kecilnya biasanya seperti ini, boleh. Kemudian kita create sini. Nah, hasilnya database-nya sudah create ini ya. Nah, sekarang kita mau buat tabelnya. Nah, di tabel itu yang minggu sebelumnya itu, yang waktu kita online, kita sudah pernah bikin username, password. Kita ulang lagi ya. Kita buat user, atau jangan username, kita sekarang pakainya email ya. Email sorry, ini nama tabelnya ya. Nama tabelnya adalah T user. Nama tabelnya adalah T user. Kemudian nah berapa jumlah kolomnya? 2 saja ya. Atau di sini ada 3 kolom ya. Kemudian kita create sini. Nah, setelah ada di sini, kemudian kita tuliskan di sini email. Kemudian di sini kita tuliskan pass ya. Pass itu adalah password. Kemudian kita tuliskan di sini hak akses. Nah, email kita isi pilihannya. Di sini adalah pilihan database. Jadi, email itu bentuk datanya adalah varchar. Varchar itu adalah teks yang terbatas, hanya 225. Length itu kan lebar ya, banyaknya karakter. Karakternya hanya 255. Nah, sekarang email paling banyak orang ngetikkan email itu panjang karakternya maksimal 50. Kemudian password, orang bikin password biasanya pendek-pendek kan. Nah, kita barangkali ada yang panjang banget, kita ketik 50. Sedangkan hak akses itu kita satu saja ya. Hak akses itu nanti
Ada yang hak aksesnya sebagai user, ada yang hak akses sebagai admin, ada hak aksesnya sebagai guru, dan lain-lain. Ya, contohnya seperti itu. Baik, kita udah selesai seperti ini. Kemudian untuk storage engine-nya kita pilih di sini MyISAM ya, bukan InnoDB. Kalau InnoDB itu untuk enterprise, untuk program yang besar ya. Nah, kemudian kita setelah ini sudah diisi semua seperti ini, kemudian kita simpan. Nah, setelah disimpan nanti akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya dari si email ini kita scroll ke kanan sedikit ya. Kita belum buat di sini yang namanya primary key. Untuk membuat primary key ini adalah bahwa dari satu tabel ini semuanya harus unik. Nah, unik itu artinya tidak boleh ada yang sama. Nah, tidak ada yang sama itu artinya primary key. Nah, primary key-nya kita ambil dari sini, more ya. Di sini ada primary key. Kita klik oke, terus kita add. Nanti akan muncul di sini kunci warna emas ya. Jadi kunci ini nanti ada dua, ada yang kunci warna emas dan kunci yang warna perak. Kunci warna perak itu adalah primary key yang dititipkan di tabel lain, maka dikatakan namanya secondary key gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kita akan praktekkan bagaimana membuat kunci yang peraknya. Nah, sekarang sudah ada email, kemudian kita lanjut lagi. Kita mau buat tabel siapakah orang-orang ini, nama ini, maka ini dijelaskan seperti di pelajaran matematika diskrit ya. Di sana ada sifat transitif, maka di sini pun sama. Di sini ada T-user, kemudian kita bikin satu tabel lagi, namanya T-user detail ya. Kita buat tabel lagi, jadi caranya kita klik database di sini. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada tabel name. Kita buat di sini T-user detail. Nanti kalian praktekkan ini ya. T-user detailnya kita misalkan sangat detail sekali ya. Misalkan kolomnya 10 kolom untuk menjelaskan si user itu ya, si user yang email tadi. Nah, kita create di sini. Oke, kita mulai di sini. Setiap yang seperti ini harus ada ID-nya kan. ID-nya apa? Si user itu punya NIS ya, nomor induk siswa. Nah, nomor induk siswa walaupun angka kita buat saja pakai varchar ya. Misalkan maksimal nomor induk siswanya itu 10. Kemudian dia itu namanya siapa? Nah, ada nama. Kemudian nama juga sama, kita pakai varchar. Berapa jumlahnya? Biasanya nama terpanjang misalkan 50. Kemudian di sini kita buat nama ini kelas berapa gitu ya. Ini kelas berapa. Nah, kelas biasanya ditulisnya 7A, 7B atau 11A, 11B, 12A. Nah, kalau yang paling tinggi kan 12 ya. Nah, karena di sana 12A berarti dia kelas ini 3 karakter ya, 12A. Nah, itu 3 karakter. Kemudian ada lagi alamat ya. Alamat rumahnya di mana? Nah, alamat rumah ini karena mungkin panjang sekali, kita gunakan teks. Nah, kalau teks berarti nggak usah ada batasnya, barangkali panjang sekali ya. Kemudian ada lagi HP. HP itu bukan angka, tapi dia adalah huruf ya. Kenapa huruf? Karena dimulai string ya, karena dimulai dari 0. Sedangkan yang dinamakan angka itu tidak dimulai dari 0 dan angka itu bisa dijumlahkan. Sedangkan HP tidak ada penjumlahan HP gitu ya. Nah, maka ini namanya varchar HP terpanjang misalkan 16 karakter. Kemudian di sini supaya berhubungan dengan T-user, maka kita ambil si primary key-nya si T-user. Primary key T-user tadi adalah email. Ya, maka kita tempelkan ke sini email.
Kemudian sudah ada email. Email tadi kita udah buatkan email. Misalkan emailnya 50 karakter ya. Boleh nggak beda? Boleh ya, antara email sini dengan email sini jumlah karakternya beda boleh ya. Tapi nama tulisan emailnya itu harus sama ya. Nah, kemudian di sini sudah ada ini ya. Kita lihat lagi ya, habis email kira-kira untuk menerangkan seorang siswa itu siap apa lagi? Ada HP, ada alamat, ada kelas, ada sekolah ya, nama sekolah. Nama sekolah. Oke. Nama sekolah barangkali panjang, maka kita ketikkan di sini 50 ya. Kemudian ada nama sekolah, ada kota ya. Kita buat kotanya, nama kotanya, kota paling panjangnya berapa? Misalkan 20 karakter. Kemudian ada provinsi. Kita buat juga di sini provinsinya misalkan 20. Kemudian yang terakhir di sini apalagi nih yang kita harus buat? Yang harus kita buat lagi di sini adalah untuk menerangkan si nama, alamat, kemudian apalagi informasi yang bisa dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tentang seorang siswa ya. Alamat, kemudian bisa jadi nama orang tua, boleh kalau misalkan dibutuhkan. Tapi kalau di sini kayaknya nggak usah dibutuhkan ya. NIS, nama, kelas, alamat, HP, email, nama sekolah, kota, provinsi, kemudian di sini hobi misalkan satu lagi ya, hobinya kita pakai varchar saja. Misalkan berapa sih varchar yang paling panjang? 255, ini yang paling panjang. Nah, setelah selesai kita udah ngisi semua. Kemudian engine-nya kita ganti. Kalau nggak diganti nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Kita coba nggak ganti ya. Kemudian kita save di sini ya. Kita save, klik di sini. Kemudian ini ya. Tadi. Bentar. Oke. Oh. Di sini user detail sudah eksis. Oh ya, karena saya ngekliknya 2 kali tadi ya. Nah, ini udah jadi. Nah, ini yang harus dibuat ya. Di sini ada browse, ada struktur. Browse itu untuk melihat isi datanya. Kalau struktur di sini untuk melihat ininya ya. Untuk melihat isinya, isi dari strukturnya. Tadi yang ada 10 tadi. Nah, sekarang kita mau buat primary key-nya. Coba kita buat primary key-nya. Berarti yang pasti beda antara semua ini adalah NIS ya, karena nama bisa sama. Tapi kalau NIS nggak boleh sama. Maka kita klik more di sini, kemudian primary. Kemudian benar mau eksekusi ini, oke. Ya. Kemudian kunci tamunya apa? Kunci tamunya adalah si email. Kenapa email? Karena email sudah ada di sini. Ya, email tuh udah ada di struktur ini, kan sudah ada email. Nah, supaya kita nyambung dengan yang di sini, maka email yang di to user itu ditempelkan di tdetail. Oke, caranya untuk buat kunci tamu sama, kita klik more, kemudian kita klik index di sini. Kita klik index, maka kita akan punya kunci yang warna perak. Nah, ini ya. Ini adalah kunci yang warna peraknya. Oke. Ini yang kita kerjakan untuk membuat sebuah tabel. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah ini dibuat ya. Setelah ini dibuat, kemudian kita lanjutkan lagi. Kita mau buat nih, habis kita buat nama, kita mau buat data materi ya. Kita mau buat data materi misalkan. Nah, materi itu
isinya adalah seperti ini. Bentar ya, nanti kita coba praktekkan. Materi itu isinya adalah struktur materi isinya ID materi, materi, kelas, file, deskripsi, sama foto materi. Jadi ada 6 ya. Baik, ayo kita mulai buat ya. Contoh tadi jadi ada 6. Pertama kita mau buat tabel, kita klik dulu DB yang ada namanya. Kemudian kita klik di sini T materi. Kenapa kok selalu ada T? T itu singkatan dari tabel. Tabel materi. Number kolomnya 6. Number kolomnya 6. Kemudian kita create. Nah, udah ya. Nanti ini isinya ID materi. ID materinya ini kita 5 saja. Kemudian materinya apa? Kemudian gambar ilustrasinya apa? Kemudian file ya. File materi. Kemudian di sini ada deskripsi. Kemudian apalagi nih? Di sini tanggal deh. Tanggal upload. Oke. Kita isi dulu ya. Ini belum selesai kan? Materi. Karena materi ini judul materi ya sebenarnya ya. Kita buatnya di sini jangan materi aja. Kita judul materi. Oke. Judul materi varchar 255. Gambar. Gambar kita mau simpan gambar cover ya. Gambar cover ini ya. Gambar covernya misalkan di sini 20. Kemudian file materi. Nanti ada file materi dalam bentuk PDF ya. Di sini misalkan 20 juga. Deskripsi karena panjang sekali kita pakai teks. Kemudian tanggal uploadnya pakai date. Dah. Udah gitu kita simpan ya. Kita simpan di sini. Save. Oke. Kalau sudah, jangan lupa ini belum ada primary key-nya. Nah, primary key ini yang paling depan ya, biasanya ya. Ya, kita selalu biasakan primary key ada di depan. Primary key nih. Oke. Di sini belum ada kunci tamu ya, karena memang nggak ada yang sama kan dari yang sebelumnya. Oh iya, satu lagi saya lupa. Di T-user detail. Misalkan T-user detail ini kita mau ngerubah field-nya atau si baris ini nih ada yang namanya ada yang dirubah. Misalkan kayaknya hobi nggak perlu deh, nggak perlu ada hobi. Yang kita perlu adalah fotonya. Nah, maka kita bisa change di sini. Change ya. Change hobinya kita ganti jadi foto. Kemudian ini tetap varchar, misalkan lebarnya 20 saja. Nah, sudah. Itu adalah cara merubah baris ya, atau cara merubah field. Ini namanya field. Ini fieldnya, nama fieldnya. Ini tipe datanya ya. Baik, udah sampai T materi. Nah, udah sampai T materi, kemudian kita lanjutkan lagi. Misalkan kita mau buat lagi apa yang mau kita buat. Misalkan siapa user yang ambil materinya. Nah, itu namanya tabel user materi. Di sini strukturnya seperti ini. Nah, ini ya. ID user, ID materi, kemudian email. Email ini siapa? Email ini adalah T user. Kemudian ID materi ini adalah dari T materi. Kemudian kapan ngambilnya? ID user materi si ininya. Nah, oke, kita buat ya. Ada 4 berarti. Ada 4. Kita isi di sini. Nama tabelnya adalah T user materi. Oke, ada 4. Yang pertama isinya adalah ID user materi. Ini ya. ID user materi, misalkan ini adalah 6. Kemudian di sini ada tadi ada email ya. Email ini siapa yang ambilnya?
Ini tipenya varchar, emailnya misalkan 50. Kemudian di sini ada ID materi. Urutannya beda boleh? Boleh ya. Tapi yang pasti tempatkanlah primary key-nya di paling depan ya. ID materi kita isi di sini 6 ya. Kemudian di sini adalah tanggal ambil. Tanggal ambilnya adalah date. Ya, seperti ini. Nah, sekarang udah selesai, kemudian kita simpan. Simpan. Setelah bisa tersimpan seperti ini tabelnya namanya T user materi. Nah, sekarang primary key-nya ini adalah ID user materi. More primary. Oke. Kemudian di sini ada email. Email berarti dia itu kunci tamu. Email kunci tamu dari si T user. Maka di sini klik more index. Oke. Nanti dapatnya kunci perak. Tuh. ID materi itu adalah kunci tamu dari T materi. Maka di sini klik more. Kemudian index. Nanti akan didapatkan kunci emasnya. Kunci perak ya. Nah, itu dulu yang dikerjakan. Saya kirimkan nanti filenya. Nah, filenya itu bisa diekspor ya. Caranya kita klik sini. Kita klik sini. Nanti di sini ada more ya. Nanti di sini ada designer. Nah, designer ini sebenarnya pengen lihat secara keseluruhan si ininya ya, si apa tuh rangkaian dari si yang tadi. Nah, sekarang udah ada di sini kan seperti ini. Kita pengen lihat nih relasinya. Kita besarkan ini ya, full screen, di full screen. Nah, ini tuh sebenarnya tabel relasi. Lihat, ini primary key, ini primary key, ini primary key, ini primary key. Kemudian supaya kita bisa buat relasi ya, ini bisa ditempelkan. Caranya adalah klik ini nih, create relationship ya, klik, terus kita pindah kemana nih, select referensi key-nya, email ya, yang ini email, diklik di sini. Kemudian select foreign key-nya, email ini foreign key-nya tadi di mana, di sini ya, kita klik sini. Nah, create relationship, oke. Nanti dia akan buat tuh garis kayak gini. Tuh, berarti dia itu berelasi dengan si ini ya. Oke. Nah. Taruh sini. Nah, ini ya. Udah. Ini kita geser ke sini supaya kelihatan. Nah, ini ya. Kemudian kita mau buat relasi lagi. Relasi apa? Antara nih, kita simpan di sini, antara si oke. Ini gerak-gerak ya. Kita mau buat relasi. Nah, udah nggak ikut. Kita buat relasi di sini antara si mana nih yang ada ID materi. ID materi berarti ID materi sama ID materi. Berarti kita klik relationship ID materi ke ID materi. Nah, di sini misalkan ada pertanyaan seperti ini. Create relationship foreign key. Ini karena salah ya. Sorry, kita ulang ya. Kita ulang. Tadi nempelnya salah. Kita mau buat relationship, berarti klik sini, reference key-nya ID materi, kemudian foreign key-nya ke ID, select foreign key-nya ke ID materi. Udah. Nah, oke. Kalau muncul seperti ini, di sini ada pilihan on delete ya, on delete. Kalau isinya cascade, maka pada saat di delete materinya, maka di data di tabel sini juga akan hilang. Itu cascade. Kalau set null,
Kalau di sininya dihapus di T materinya, maka di sini datanya jadi null. Kalau no action, ya nggak ngapa-ngapain. Kalau restrict itu kalau dihapus dia, kalau di sini ada isinya, nggak mau ngapus. Si ininya nggak mau dihapus. Oke, kita mau isinya misalkan cascade ya. Kemudian kalau di-update, cascade juga. Oke, kita klik oke. Udah. Nah, waduh, jadi berantakan. Nggak apa-apa, ini tinggal geser-geser aja ya. Ini geser sini. Oke. Ini geser sini. Oke. Nah, kemudian di sini ada lagi T materi. Email kan? Sini sama email. Berarti kita buat di sini create relationship. Ini create ya. Oh, belum jadi. Klik sekali. Nah, kalau muncul sini klik email. Email barengan dengan email yang di sini. Oke. Dah. Nah, udah ada gambarnya. Nah, setelah nempel semua, ini kita beres-beres ya. Kita beresin ke sini misalkan. Nah, itu ya. Ini adalah relationship-nya dari si tabel-tabel tadi. Nah, ini ya. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana membuat tabel dan relationship-nya. Kita lihat di sini ya strukturnya. Di sini warnanya yang ini primary key, sedangkan yang di sini ini adalah secondary key. Secondary key-nya dari primary key-nya si ini ya. Ini primary key-nya yang ini. Nah, ini ya. Kemudian kalau misalkan geser-geser ini. Nah, ini ya. Ini kita mau buat relationship-nya. Kemudian si file ini kita bisa simpan ya. Tinggal klik save page namanya. Apa namanya? Bebas. Kita misalkan bikin namanya adalah db Lucky R relationship. Nah, ini ya. Go. Dah, itu nanti udah tersimpan di sini. Oke. Kita lanjut lagi. Ini buat kalian nyonteknya. Jadi selain kalian bisa pakai YouTube, kalian bisa ngelihat juga dari sini ya. Dari ini catatannya, saya ekspor skemanya ya. Saya ekspor skema ini, saya tulis dalam PDF ya. Show color. Di sini ada colornya, di sini ada landscape. Saya pakai portrait aja. Terus kita klik go. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini sudah jadi. Kita open si file yang udah diekspornya. Nah, hasil ekspornya adalah seperti ini. Nanti saya kirimkan ini di WA ya. Isinya adalah dari mulai T materi tadi. Nah, ini saya baru create ya, berarti hari ini ya. Nah, nanti kalian bisa ngeliat contohnya lewat sini, atau di lewat video itu ada tata caranya ya. Di sana ada tata caranya. Baik, itu saja. Tadi gambarnya ada di sini, saya kecilkan dulu, ini terlalu besar. Nah, ini ya, udah kelihatan kecil. Oke, nah ini semuanya ada di sini ya catatannya. Nah, ini gambar yang tadi. Gambar yang tadi bisa dilihat di sini. Kalau kurang jelas ini kan bisa diperbesar ya, bisa diperbesar jadi akan kelihatan si gambarnya. Tapi kayaknya gambarnya ada yang salah. Oh, ini yang diekspornya bukan yang ini, salah. Yang mana nih? Oh, salah ekspor ya. Ini saya salah ekspor. Nanti saya kirim deh yang benernya ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilihat diulang-ulang ya sampai kalian bisa lihat ini ya. Nah, ini untuk minggu depan kita masih online ya karena sudah mendekati Lebaran. Jadi kita nanti belajarnya online saja untuk minggu depannya lagi. Nanti setelah Lebaran baru kita belajar offline dan selalu di lab ya.
Baik, itu saja informasinya. Semoga bisa disimak dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.